Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Japret! Halo Jebret Team, balik lagi di Jebret Talks dan spesial sekali karena hari ini gua kedatangan narasumber yang baru balik dari Inggris. Ngapain dia di Inggris? Shopping, main, enggak deng. Main bola, menjadi pesepak bola wanita di Inggris dan beruntung sekali Jebret Media bisa didatangi oleh dia dan kita akan ngobrol-ngobrol untuk lebih kenal lagi. Sebagian dari kalian pasti sudah tahu, tapi kali ini di segmen pertama ini juga ditemani oleh sosok orang tua yang concern dengan sepak bola usia muda. Nah, apa kaitannya mereka berdua? Kita akan segera ngobrol-ngobrol. Di Jebret Talks kali ini ada Zahra Musdalifah. Zamus, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, dan juga ada Opa UK. Aduh, udah lama nih. Dipanggil Opa ya? Opa. Dia aja yang manggil Opa. Bentar. Mana sih nih? Iya. Kacau nih. Kualat gua nyebut Opa langsung jatuh ini gua. Ini seru dan juga apa ya? Lagi-lagi kan kalau kita mendengar pemain kita ada yang bermain di luar negeri, apalagi di Eropa tuh kan pasti sesuatu yang sangat membanggakan. Tapi di luar itu kita nggak pernah tahu mereka tuh sebenarnya senang menderita keracunan karena makanannya beda, atau kedinginan karena udaranya beda, homesick karena kangen dengan orang-orang di sini, atau gimana gitu. Yang kita tahu kan cuman, wih keren main di luar negeri gitu. Nah, kita akan tanya-tanya itu, tapi sebelumnya apa hubungan lo tadi waktu sebelum studi ini? Sebenarnya UK nggak masuk di sini, Jebretin, tapi dia maksa-maksa untuk masuk di segmen pertama ini. Enggak ya? Inilah nih kalau orang pengacara gini paling jago mutar balikan fakta gini. Nggak, gue yang maksa dia karena ternyata tadi UK ngobrol-ngobrol sama gue. Dulu pernah produknya UK bikin liga top score ya. Iya. Itu si Zamus main di situ, padahal Iya, itu betul. waktu itu kan laki-laki ya. Betul. Itu boleh ceritain dulu nggak UK? Iya, itu tahun berapa Zara ya? Udah lama banget, itu aku masih 2000, 12. mungkin 2015 atau 14 ya. Karena Liga Top Score sendiri itu 2011. 2011 itu Ntar dulu si Zamus bilang umur 8. Berarti kan udah berapa? 12 berarti udah 9 tahun yang lalu. Iya. Karena Liga Top Score itu tahun 2011 mulai, gue masih inget betul, waktu itu angkatannya Zola, Oke. Abi gitu ya. Baru kesininya muncul nih Zahra. Dian Zola sama Abimanyu. Terus kemudian kader usia berikutnya, tahun berikutnya muncul nih Zahra, Zaki, dan selanjutnya gitu loh. Jadi Zahra ini mungkin angkatan ketiga lah dari Liga Top Score. Nah, waktu itu gue masih inget betul satu-satunya perempuan yang main di Liga Top Score itu, which is tuh usia 13, berarti dia 1 tahun lebih muda main tuh. Cuman dia yang perempuan. Main di tim apa waktu itu? Asiop. Oh dulu Asiop, awalnya di situ. iya. Itu masih touring ya Zahra ya, Iya. di beberapa venue gitu loh. Nah ini kita sempat surprise juga gitu, wah ada juga ya perempuan yang main bareng laki gitu. Tapi setelah itu saya nggak tahu deh Zahra apakah masih terus lanjut dengan tim cowok atau ada pembatasan sehingga kamu harus di spread gitu. Ada batasan. Tapi itu awalnya di situ. Nah lu waktu itu kok ngizinin ada wanita? Boleh. Karena ada emang cewek? di bawah usia 14 masih boleh gabung. Emang aturannya begitu. Tapi setelah itu mereka harus misah. Tapi waktu itu berarti sebelum ikutan di sana kan berarti itu diomongin dulu di klubnya waktu main kan? Iya. Akhirnya bisa masuk ke tim situ gitu. Itu kenapa? Karena nggak ada tim cewek yang Khusus cewek. Yang khusus cewek, atau memang karena kemampuan kamu terlalu cowok banget? Apa yang akhirnya kamu dimasukin ke situ gitu? Jadi awal mulanya tuh aku tuh sebenarnya mau masuk tim cewek. Cuman benar-benar gak ada sama sekali di Jakarta, karena aku kan stay di Jakarta kan. Terus teman papaku tuh dia di Asiop. Terus dia ngajakin aku, mending masuk sini aja. Tapi ya gitu, nggak ada cewek, adanya cowok semua. Mau atau enggak? Aku pengen main bola Pak, aku bilang gitu kan. Tapi aku maunya cewek semua. Terus habis itu mau papaku bilang, kamu kalau masih mau tetap main bola, ini nggak ada nih cewek semua. Adanya mau cowok. Kamu mau masuk atau enggak kamu nggak usah lanjut. Terus aku bilang, lanjutlah. Ya udah akhirnya aku masuk di Asiop. Nah masuk di sana terus emang kemudian nggak ada cewek juga? Nggak ada. Ada satu sebenarnya di hobi, tapi hobi itu kan cuman latihan setiap hari Sabtu. Jalur hobi. Yes. Oke. Itu for fun doang. Tapi aku masuknya reguler. Terus itu apa ya? Sebelumnya mainnya di mana? Sebelumnya nggak ada main sama sekali.
itu bener-bener yang kayak cuman papa suka main futsal sama temen-temennya, aku ikut-ikut aja. Tuh, jadi kayak main-main sama anak-anak di sana gitu loh. Tapi aku bilang aku pengen fokus. Berarti masuk situ umur? Oh sorry, sebelum ASIOP aku sama Patriot Merah Putih. Oh, oke. Itu, aku ikut kompetisi sama mereka, terus aku latihan sama mereka terus. Di situ aku. Itu klub sepak bola? Iya, pasti cowok SSB juga. Bukan ormas ya? Karena namanya merah putih. Tapi emang TNI sih. Oh iya, Emang maksudnya. lapangannya kita pakai Emang lapangan ini. polisi ya, Iya, TNI iya, gitu. Di Bintaro apa di mana tuh? Kayak Blok M deh kalau nggak salah. Dulu aku lupa Pokoknya namanya. Patriot Merah Putih, Yes, namanya itu. Patriot Merah Putih. Jadi basic-basicnya di situ dulu. Yes, aku nambah ilmu dulu di situ tuh sekitar ada kali 2 tahunan. Oh gitu, itu juga kamu cewek sendiri? Iya, aku cewek sendiri. Terus setelah itu mau masuk ASIOP, karena ASIOP kan lebih better kan. Terus akhirnya aku coba tes. ASIOP sempet kayak nggak mau terima cewek. Aku mau ditaruh di hobi awalnya. Oke. Di underestimate lah awalnya Iya, tuh. iya. Terus tapi dilihat dari postur, tinggi nih. Aku dulu tinggi gitu kan dari cowok-cowok yang lain. Sekarang mereka udah pada Lebih tinggi. Iya, pastilah. Terus ya udah coba ikut latihan sekali. Terus pas aku coba ikut latihan, akhirnya wah bisa nih, ya udah masuk aja. Jadi Tapi- aku pertama kali. Tapi sama teman-teman cowok yang lain gitu kagok nggak sih atau mereka gimana gitu kayak ngelihat? Kadang kan gini, gue juga sebenarnya nggak mau kayak gitu ya, kayak misalnya gue main di SFC nih, ada kan sih misalnya Anggi suka main gitu, terus siapa lagi, tetap aja kita tuh mindsetnya Tetap beda karena ini cewek, jangan ini cewek. jangan itu gitu. Lo ngalamin itu nggak, dan menurut lo harusnya begitu apa tetap harusnya main-main aja normal gitu? ya. Untuk masalah itu sepertinya nggak ada karena masih kecil. Oke. Jadi kayak kekuatannya masih Imbang-imbang sama lah. lah, masih sama. Tapi aku santai aja kan, karena aku udah biasa main sama cowok. Cuman karena mereka baru pertama kali ya, jadi kayak dicie-ciein, jadinya malas temenan sama aku. Jadi setiap duduk di sebelah aku tuh cie, terus dia nggak mau duduk di sebelah gitu. Jadi nggak ada temen, aku sendiri-sendiri aja gitu loh. Tapi pas di lapangan sama aja? Sama aja sih, sama aja bodo amatan. Mereka Dan aku juga juga gitu? bodo amatan ya. Oke. Nah berarti waktu main di Liga lu itu, lu pernah lihat Zara Lihat main? lah, lihat. Nah maksud gue berarti itu lawan juga nggak ada yang Normal aja. normal aja? Normal aja. Dan lu lihat kemampuan dia gimana dulu? Ya memang udah ada talentnya untuk sosok perempuan ya, masih kecil tapi udah bisa compete sama cowok sesuatu sih saat itu. Dan gue bilang ini kalau diterusin ini bakal jadi gitu. Dan ternyata intuisi lu nggak salah. Iya. Tapi kemudian abis itu lu bikin apa dong buat kompetisi cewek? Kemarin ya Zahra waktu itu pas timnas, barengan timnas tuh tahun 2021 pas lagi pandemi juga kita bikin Liga Top Skor cewek di Pancoran sini. Oh yang sini ya? Itu pas saat itu lagi ada PON, saya masih ingat tuh Zahra ya. Iya. Terus ada timnas juga. Terus kita undang tim-tim dari Jabotabek, ayo yang mau ikut. Ternyata banyak pesertanya sampai 9 tim. Which is tuh banyak kalau buat perempuan gitu loh. Bahkan yang dari Surakarta pun juga ikut datang main. Kita buat seminggu full supaya memang kan ini menyangkut karena mereka kan belum punya kompetisi yang rutin. Kalau di Liga Top Skor yang konvensional kan cowok dia setiap minggu main. Ini kita mau perkenalan dulu. Gue mau tahu juga, mau menakar sebenarnya animonya segimana sih kalau perempuan kita bikin kompetisi. Ternyata banyak gitu. Dan itu sukses gitu loh. Kan teman-teman Zahra kan juga main juga ya. Iya. Ada di BMIFA, ada di Liga Dan Putih itu Surakarta. lu aja perlu 8 tahunan ya? Iya. Dari yang Zara main sampai lo akhirnya bikin Memberanikan khusus, diri bikin. memberanikan diri bikin, dan ternyata peminatnya banyak. Banyak. Nah saat abis main di tahun Liga Top Skor itu Zara, setelah itu lu main di mana? Kompas Gramedia. Aku Liga Top Skor kayak aku main 2 kali. 2 kali. Jadi Oh, main 2 kali. kan dia umur Dua. 13 tahun. Aku mulai dari 12 12. tahun terus 13 tahun main lagi. Terus terakhir aku di Kompas Gramedia. Sekali juga main. Itu sekali Satu juga. musim. Dan setelah itu aku udah nggak bisa ikut kompetisi lagi. Ya tadi gue bilang Ren, karena udah 14. masuk ke usia 15 dia harus Oh harus khusus. Yes. Sementara yang secara khusus belum ada. Belum waktu itu. ada. Akhirnya lu kemana? Zara kemana waktu itu abis? Diambil Bung Rocky. Latihan Rocky sama Gerung. Iya, Rocky Putirai. Rocky Gerung. Putirai. Oh Rocky Putirai. Yes. Dia ke? Ke Jakarta 69. Oh, oke. Kayak komunitas ya. Iya, Zahra ya? tapi itu kan lebih ke selebritinya kan, Iya, iya. Jakarta 69. Tapi mereka tuh ada juga Ada yang yang- khusus yang mau latihan serius, ayo sini sama Bung gitu loh. Terus aku akhirnya sama Bung terus. Iya, Itu iya. cuma di Jakarta apa di Bandung? Hah? Itu yang di Jakarta. Di Jakarta? Oh, di Bandung juga pernah ikut ya? Ah, Dia kan punya juga yang di Bandung. oh aku jauh banget, aku Jakarta doang. Jadi benar-benar abis itu lo kayak belum tahu ini dong ya, karena waktu itu kan belum ada kompetisi itu kan. Kompetisi itu tahun berapa yang dibikin PSSI? Yang buat mana? cewek ada kan? 2019.
Atau 2018. 2018 ya? Itu juga karena ada mau Asian Games. Jadi kita di Pertiwi Cup kalau nggak Betul, salah. betul. Kita ada yang Pertiwi Cup itu untuk seleksi sebenarnya. Untuk Terus sempat ada EPA-nya juga ya? Apa? Bukan EPA-nya, Liga 1-nya ada kan? Yang PSSI punya. Oh, itu Yang 2020 kemarin. Juaranya Persib kan dulu. Oh iya Persib ya. Ya berarti kan Pertiwi 2018. Jadi kosongnya lama Jadi banget. sempat kosong lama kan. Gapnya banyak banget. Iya kan? Waktu kita ketemu latihan-latihan itu sama Jaino tuh tahun berapa berarti ya? Waduh Itu lagi ada kompetisi ya? Soalnya kan sama teman-teman cewek yang lain tuh. itu Iya kan? 2019. Sebelum pandemi ya? Iya, 19. Itu kayaknya. lagi apa? Lagi ada kompetisi nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Kalau lagi main fun-fun gitu nggak ada biasanya. Jadi gue sempat ikutan tuh yang latihan-latihan fisik itu. Jaino. Yang di Pluit. Tahu-tahu. Ketemu ada Zamus, ada teman-temannya juga. Jadi emang Itu kayaknya sengaja buat Oh, Siano ya. Oceano. Oh iya itu lagi nggak ada, cuma training aja. Cuma training Iya, ya. training Sementara doang. itu emang teman-teman pemain sepak bola wanita semua kan. Yes. Nah berarti di mana sekarang sepak bola wanita Indonesia berarti Yuki? nowhere. Lu jangan gitu bro. Iya memang faktanya Taruh sekarang viral lagi kayak Sinteyong. ya biarin aja kalau ini memang benar sih bener. ikut menyuarakan Gue nggak mau bukan mancing ya, gue beneran nanya. ya, menyuarakan aspirasi dari para pemain putri ya bersyukur sekarang timnas kita rajin ikut ya rutin ya belakangan ini kan sebelumnya kan nggak ada. Ini sejak eranya Rudi Eka aja kesini nih setiap event timnas diikutin. Tapi tetap itu nggak menjawab problematika sepak bola wanita karena nggak ada kompetisi yang ajak. Kan terakhir sejak pas yang Liga 1 yang 2019 itu ya Zahra yang terakhir Persib juara, habis itu nggak ada lagi Liga 1 kecuali ya event-event turnamen kayak Pertiwi Cup gitu yang seminggu selesai gitu. Dan itu nggak cukup. Tapi kan waktu itu udah diminta tiap liga profesional kita punya tim wanita. Iya. Betul. Itu nggak jalan. Karena adanya pandemi, semuanya buyar. Oke. Jadinya nggak lanjut. Dan dengar-dengar katanya tahun ini mau ada liga juga, mana? Iya. Bilang awalnya November, mundur ke Desember. Sekarang dengar-dengar mundur lagi ke Januari. Jadi, we never know. Terus teman-teman yang lain selain Zara pada ngapain sekarang kalau yang pemain-pemain bola Yang wanita? aku tahu, yang sudah dikontrak Persis, mereka latihan rutin di Persis. Tapi yang serius, cuman Persis doang yang aku dengar. Yang lain-lain nggak ada klub lain. Jadi nggak ada latihan lagi, nggak ada apa? I really don't know. Terus mereka teman-teman kalian, lu masih WhatsAppan dong, masih Iya, ini dong mereka iya. kembali ke ini mereka masing-masing ke kegiatan di luar sepak bola. Kalau teman-teman timnas aku, mereka kebanyakan pada di Persis. Jadi emang benar-benar terkontrol di Persis. di sana. Dan Persis tuh benar-benar profesional banget. Aku suka banget latihannya. Aku tanya-tanya kan sama mereka. Jarang nggak sempat ditawarin di situ. Ditawarin, cuma kan aku nggak di sini. Oh. Terus aku nanya untuk pengen tahu kabar mereka gimana sih latihan di Persis. Terus mereka bilang, iya di sini bagus kok kita latihan tuh 4 sampai 5 kali seminggu, which is itu Ngomong latihan saya jadi lapar, maaf ya kalau atlet nggak makan nggak bisa. Enggak, itu nggak bisa. Nggak bisa dong, Nggak jangan, bisa. kamu jangan ngasih contoh yang nggak baik. Oke, terus Terus abis itu ada gym juga. Terus setiap minggu selalu ada friendly match, which is good. Jadi di keep maintain terus gitu loh. jadi emang bro pas kita baru mulai lagi nih kompetisi musim ini ya, kan memang udah disiapin nih tim-tim EPA-nya, termasuk yang putrinya. Itu juga jadi mandatori sebenarnya untuk semua klub bikin tim cewek. Tapi yang mulai bergerak cepat tuh memang Persis Solo gitu. Iya. Yang cowoknya juga pemain gue banyak di situ, jadi gue tahu. Dan dia bikin yang cewek. Nah, dia itu kayak apa istilahnya tinggal ngumpulin dari pemain timnas ditarik ke situ gitu loh. Oke, jadi Dan karena fasilitasnya kan memang bagus. Semua di situ ditanggung ya. Mesnya, terus makannya, latihannya. Jadi memang tadi Zahra bilang betul, cuman Persis yang serius gitu. Bahkan sekarang kompetisi nggak jelas pun mereka tetap latihan ya. Dulunya sempat ada Arema tuh. Iya sempat ya Arema Sempat ya. Arema, tapi nggak tahu kenapa Arema udah mulai redup Iya. ya. Lihat-lihat. Dan sebagian main Arema pindah ke Persis juga. oh jadi ditampung lah di situ semua. Iya. Jadi kalaupun nanti ada timnas, kebanyakan Dari mayoritas Persis. dari Persis. Betul. Kayak super tim gitu jadinya. Untuk sepak bola wanita ya. Nah, berarti kalau dilihat seperti itu kan sekarang Zara juga udah bisa bandingin sama yang di luar ya. Iya. Tapi sebelum ke sana, gue denger-dengar juga abis itu lo kemudian ke Asiana ya. Asiana ya. Itu tahun berapa? Asiana Kan kayaknya. baru 2018 Asiana berdiri ya, berarti baru 2-3 tahun. Iya, kayaknya aku mulai itu 2019 sebelum pandemi.
sebelum pandemi ya, Dia 2019 akhir. Dia cowok apa khusus apa yang cewek? Oh enggak, ini cowok. Awal mulanya tuh aku masuk Asiana gara-gara aku di-invite kan untuk datang ke acara. Jadi tuh lagi tanding tapi ada Kamu fun-fun. di-invite collaborator atau di-invite? Oh, bukan. Oh, kirain invite kayak IG. Invite collaborator. Bukan, jadi kayak mereka lagi ada kompetisi, terus di sela-sela final, tau kan ada kayak match iseng-iseng doang. Seremonial ya? Iya, jadi aku jadi guest star, diundang. Cewek ada 4, aku, Sabrina, Naomi, sama I don't know the other girl, tapi ya kayak for fun doang main sama mereka-mereka. Terus dari situ, aku main serius, karena aku disuruh serius, banyak bos nonton gitu kan. Habis itu ya aku emang serius kalau main gitu kan. Jadi udah main aja, mumpung lawannya juga cowok gitu kan. Jadi serius. Terus pas aku main di situ dapat matanya Pak Galih. Terus dia bilang, "Nih anak gue pegang jadi nih," dia bilang gitu. Kata Pak Galih. Iya. Terus akhirnya setelah itu langsung dikontak mau masuk Asiana. Abis itu jadi masuk situ. Ya, jadi masuk situ. Latihan rutin Latihan rutin sama cowok. dengan porsi dan semua yang cowok. Yes, cowok. Jadi lo malah makin ini dong ya. Malah makin apa? Malah makin nggak adil lo sama teman-teman cewek yang lain dong. Porsinya beda sendiri ya kan. Harusnya teman-teman cewek yang lain ikut demo ya. Dia curang porsinya latihan sendiri gitu. Gue sempat ngutip quotes-nya dari Frido ya, pelatih. Om Frido. Om Frido. Dia bilang Zahra itu berbeda dari yang lain memang. Karena dia dari kecil udah serius. Makanya dia sekarang maju sendiri. Di depan sendiri gitu. Karena emang dia dari kecil udah serius. Kalau semua orang putri-putri yang mau main bola itu seperti Zahra, kita udah banyak yang kayak Zahra. Cuman kan sekarang kan banyak handicap ya, kultur segala macem. Tapi mungkin udah banyak UK. Cuma mungkin ya itu melihat dari nanti mau kemananya itu loh, kan belum tentu orang tua. Saat kan. itu pun juga Zahra mungkin juga belum kebayang mau kemana, tapi dia kan Nah, terus iya. tetap latihan. Itu yang maksud gua yang dikatakan Coach Rio tuh gitu. Kalau orang paradigmanya pemain-pemain putri itu seperti Zahra dari kecil udah mulai nggak tahu apa yang terjadi di depan tapi tetap dia latihan, dia pasti akan jadi sesuatu gitu. Nah lo kalau misalnya anak lo mau jadi pemain bola lo kasih nggak? Kalau gue sih bebas saja, maksudnya Yakin? yakin. Karena itu juga gue lakukan ke semua anak-anak gue. Dia mau sekolah mana, mau pilih apa, mau ngikut kemana. Pokoknya yang penting positif. Yang cowok bahkan nggak ngikut bola, tapi dia ikut flag football kayak footballnya Amerika yang versi futsal gitu, yang nggak pakai helm, tapi tetap. Kalau gue mau ngarahin kan, lu main bola ngapain? Kalau gue nggak, bebas aja. Lah dia bukan anak lo bukan di pesantren. Kan udah selesai. Ya kok olahraganya malah olahraga bule begitu? Itu karena dia terbawa sama komunitasnya di kampus. Lo gaul amat. Iya begitu. Berarti malah lebih keren di pesantren dong. Olahraganya lebih global. Setelah pesantren selesai, dia baru nekunin olahraga itu setelah masuk Unpad. Oh. Karena Unpad tuh di sana juaranya flag football Di Indonesia. Jatinangor. Jatinangor. Nah dulu gua tuh di Unpad kagak ada tuh olahraga. Lu tahun berapa itu? Iya dulu. Ya kayak Itu kan baru kesini flag football mah. baru kesini. Terus lo akhirnya support juga? Support. Padahal dia ngambil jurusan apa? Sastra Indonesia. Wow, dekat sekali hubungannya dengan olahraga itu. Sangat deket ya. Sangat dekat. Tapi kalau Zara nggak pernah ada ini dengan orang tua kayak Diarahin kemana gitu ya maksudnya kayak udah lu hobi deh, nggak usah jadikan ini terlalu serius untuk di bola ini. Lu lihat dong keadaannya emang masih begini. Iya, gitu. betul itu juga pertanyaan gue juga tuh. Jujur sebenarnya mama dari kecil pengen aku jadi dokter. Oke. Cuman dokter apa? Dokter apa aja udahlah jadi dokter yang penting gitu dokter kan. dah pokoknya. Iya, yang penting dokter. Cuman aku stubborn banget, aku bilang aku nggak mau. Terus dia suruh aku ambil IPA, terus aku bilang aku nggak mau, aku mau ambil IPS gitu. Aku kayak ya aku mau passion aku gitu loh. Terus tapi mama aku kan dulu karate. Iya. Terus papaku kan juga main futsal. Jadi benar-benar olahraga banget. Terus alhamdulillahnya aku suka bola. Itu benar-benar disupport 100%. Tanpa kayak kamu nggak mau cari yang lain, nggak ada sama sekali. Tapi sempet dulu papa pengen aku jadi badminton. Pemain badminton, sempet dilesin 2 minggu. Aku bilang, "Pa, enggak, skip. Ini enggak demen gue di sini," aku bilang gitu. Terus akhirnya papa langsung bilang, "Oh, yaudah nggak apa-apa. Kamu lanjut bola aja, kamu serius di bola aja." Jadi benar-benar disupport banget sama bokap nyokap aku jadi pemain sepak bola. Nah kalau ini kan emang disupport juga. Emang benar disupport dan itu ada tujuannya juga. Kalau tadi Om bilang aku nggak ada tujuan dari kecil, cuma latihan doang nggak sama sekali. Jadi mama sama papa tuh benar-benar ada target. Ini main bola nggak murah. Pengorbanan gue, duit gue, waktu gue buat lu tuh banyak. Lo mau serius atau enggak? Kalau lu cuma mau main-main, dah lu mending nggak usah. Tapi kalau lu mau serius, gue bantu. Aku serius, Mam. Dad, I wanna become a football player. Ya udah, jalan.
Oh di situ udah ada momentumnya Di situ, untuk dari akhirnya Iya. udah pasti pokoknya lu kejar deh tuh cita-citanya Tapi ajaib jadi loh. pemain bola. Ajaibnya karena kan Magic. belum kebayang ya. Hah? Kedepannya mau gimana sepak bola ini Ya, kan? itu kan kalau lu nonton Sir Richard, bapaknya Serena sama Venus Williams sama. Bahkan dia sudah punya kalau di iklan tuh dia udah punya deck storyboard. Kalau di tahun sekian anak gua akan begini, anak gua akan begini, akan begini. Itu kan dibilang orang gila. Dan mereka Afro Amerika ya, cewek gitu loh. Bapaknya kan di film itu kan gila-gilaan tuh untuk akhirnya mewujudkan impian itu dan bisa terjadi. Bahwa memang nggak mesti udah harus kelihatan gitu loh. Maksud gua UK. Dan itu gokil perjuangannya. Mungkin ini akan seperti itu kali ya. Ya mudah-mudahan aja apa yang sudah diperjuangkan Lu orang kayaknya tua pesimis loh. kan gue coba balancing gitu. Ya kan dia bisa di luar main. Enggak, kalau lu bilang tadi soal Venus Williams dan Serena. itu kan memang ekosistem tenisnya udah ada, Len. Udah jelas di situ. Maksudnya Tapi untuk dia orang tidak mampu, tenis itu kan juga terkenal yang udah lumayan. tapi olahraganya untuk tenis putri kan udah berkembang. Betul, Kalau betul. cewek Indonesia pula lagi. Betul. Itu kan berarti luar biasa menurut gue gitu. Ya makanya. Ya lu Itu kan lah harus- melebihi dari visi dan misinya keluarganya Williams menurut gue malah. Ya mudah-mudahan itu bisa terjadi, ya kan? Ya lu jangan pesimis maksud gue. Enggak. Kenapa lu jadi pesimis? Gue realistis ngelihat itu. Oke. Nah, tapi kalau melihat apa ya? Quality sendiri dari wanita-wanita, nggak bilang wanita ya. Kualitas dari pemain-pemain lain selain Zara sendiri. Kalau ngelihat teman-teman kamu sekarang gimana sih secara semua lah overall gitu. Jujur, kita kebanyakan pemain bagus itu di usia muda. Karena jiwa mereka untuk meraih cita-citanya tinggi banget gitu loh. Ah. Beda sama yang udah senior karena mereka mikir kayak gue harusnya udah cari duit nih sekarang. Terus sepak bola Indonesia juga nggak jelas. Jadi lebih kayak kalau yang senior tuh lebih kayak ya udahlah. Pragmatis ya. Iya. Tapi yang kecil-kecilan nih, wah asal ada kompetisi, ada pembinaan, kalah Thailand. Yakin Anda? Wah beneran. Dari mana Anda bisa yakin? Karena saya tahu. Anda tahu apa? Saya tahu pemain-pemain usia muda di sini tuh banyak banget yang bagus-bagus. Tapi Anda tidak tahu pemain Thailand juga bagus. Ya iya emang, cuman kan kita kalau misalkan pembinaannya bagus, semua tuh karena pembinaan dari pelatihnya semua itu. Ya kenapa bisa yakin Thailand ini bisa kita kalahkan? Karena udah pernah lawan Thailand. Dan Jujur dari skill dan yang lain itu nggak kalah. jauh beda sama kita. Cuma karena mereka Cuma cara mainnya dan semuanya dari pengalaman itu yang penting. dia ada kompetisi berarti ya dari sana. Yes. Kondisi perempuan. Liga jalan. Ya. Dari skill dan yang lain, aduh, sama. berarti sekarang bisa dibilang yang di timnas kan banyak kan di Persis. Terus yang misalnya di luar itu berarti ya udah lagi tercerai-berai nih. Iya. Akhirnya pelatih kayak belusukan gitu Tapi nyari-nyari gitu. iya nyari-nyari. Jadi sebenarnya kasihan sih Iya. head coach kita tuh. Nyari Aku pemain juga susah. ngerasa gitu susah tahu nyarinya. Banyak kan pada ke futsal kan. Oh Iya. gitu. Futsal, Yang juara futsal ya? cewek lebih ini, Futsal lebih cewek jalan. Oh lebih jalan. Berkat ini Coach Justin. Oh, bukan. Gak ada hubungannya. ya? Nggak ada hubungan cowok. Tapi dengan lo udah sempat sekarang ini sebelum keluar di Asiana ini lumayan juga nggak untuk tetap ngejaga ini Iya. teknik apa fisik dan lain sebagainya, pemahaman strategi. Oke di sana. Oke banget. Apalagi pelatihnya tuh bener-bener oke lah pokoknya. Oke ya. Dari fisik, head coach dan lain-lain. Dapat ini juga ya. Dapat duit jajan nggak di sana? Oh, dapet. Oh, bagus juga tuh anak. Gue mau masuk udah ketuaan. Enak loh UK. Di sana bukan justru bayar iuran. Kita dibayar ya? Di sana malah emang lu dilihat ininya terus direkrut kan. Jadi ya oke lah. Tapi akhirnya kemudian kemarin kan tar dulu. Waktu pertama kali dipanggil timnas kapan? 2018 Oke, itu Asian Games ya? Asian Games. Tapi sebelum Asian Games AFF dulu. Kita uji coba. AFF tuh jadi uji coba kita untuk Asian Games. gimana? Waktu pertama kali dipanggil tim nasional itu kayak emang lu udah diduga ataupun walaupun udah diduga tapi tetap bangga atau kayak malah kecewa? Kecewa enggak lah. Ya, harusnya timnas ini bisa lebih baik dari ini. Misalnya gitu atau kayak wah akhirnya nih nyokap bokap lihat nih keseriusan gue dari beberapa tahun yang lalu gue bilang apa yang waktu itu Zara rasakan. Tentunya bangga sih ya, karena itu pertama kalinya banget kan aku ikut timnas. Sebenarnya dari dulu tuh aku udah mau ikut terus, tapi masih kekecilan karena itu buat senior kan. Terus sempet
PSSI nggak jalan 5 tahun dibekuin kan. Akhirnya nggak ada tuh 5 tahun tuh. Tapi akhirnya aku udah dewasa dong, udah umur 17, 18 udah bisa ikut. Terus akhirnya ada Asian Games. Akhirnya ada kompetisi pertiwi tuh. Nah, pertiwi itu tuh sebenarnya seleksi yang aku bilang, dipanggil 40 pemain dari pertandingan itu. Aku masuk dari 40 besar. Kita mes di Sawangan, masih di Sawangan tuh kita mes. Dan itu dari 40 mengecil sampai 20. Dan akhirnya setelah itu kita berangkat ke AFF. Terus setelah AFF baru Asian Games. Tapi pertama kali aku masuk timnas itu AFF. Lah, pasti diseleksi juga. Yang dari 40 besar iya diseleksi di penipis sampai 20. Bukan kamu udah pasti langsung udah pasti. Pasti kamu udah GR kan enggak ada. Gua mau merem-merem jujur lah Zara. Enggak ada mental itu kalau ditanya nggak mungkin gua mau merem, gua mau apa juga gua pasti dipanggil. Tetap harus ada jiwa ininya lah. Tapi gue sama pikirannya sama lu, Ren. Gue sama pikirannya. Apa? Karena itu merem aja dia sih pasti masuk. Iya kan? Karena tadi gue bilang dia mulai dari awal. Iya. Makanya gue tanya waktu itu akhirnya jujur deh. Waktu itu akhirnya mentalnya udah begitu apa akhirnya tetap harus bersaing atau kayak enggak, gua mental bersaingnya masih tinggi. Emang ada pesaingnya, Con? Di posisi Zara misalnya gitu. Emang ada pesaingnya? Ya pasti ada main di wing juga kan. Oh, dia winger. Iya, dia winger. Iya. Masih ada. sama kan? Makanya gue mau nanya dia jujur. Sama. Ya kan? Masa Fitri Samsu? Kalau dia kan fan football, beda dong. Ini gua ada yang ngomong, gua latah. Ini ada yang ngomong di sini, gua lagi ngomongin. Sebutin nama-nama pemain timnas dong. Lu gimana sih? Soalnya gua banyak gak kenal. Tapi gua lihat ya, pemain-pemain bola kita, terutama yang wanita, malah kayaknya kalau sama cowok agak beda ya. Kalau cowok tuh banyak yang lebih dari, sorry ya, maksudnya kayak ya dari gimana ngomongnya ya, segmen CD gitu. Sementara kalau cewek gue lihat tuh banyak yang dari AB loh. Bener, Inggris udah bagus, terus kayak ini turunan luar, terus kayak emang udah lebih level sosialnya tuh udah lebih tinggi gitu, malahan yang pada main bola. Gue melihat begitu ya. Beberapa kali gue lihat. Kayaknya depends on the person deh. Kayaknya nggak. Secara umum lah yang juga. Zara tahu gimana? Kebanyakan segmen itu atau memang Kan gue lihat ada yang turunan luar, terus gue lihat pada ngomongnya udah pakai bahasa Inggris, terus beberapa juga ada yang gue tahu, oh ini lumayan nih gitu, malah yang dari keluarga yang lumayan gitu loh, untuk kemudian main bola gitu. Kan beda, kalau yang cowok kan emang banyak kita kisah-kisah yang ya kita udah tahu lah. Iya. Ya Ini kan? timnas atau misalkan bola biasa aja? Yang mungkin yang timnas deh. Ya, karena Kalau dia yang emang banyak timnas, di timnas. cuman satu, Shalika doang. Oh cuma satu. Iya. Kalau yang nggak timnas ada Agak berapa? mungkin banyak karena ada klub Pro Direct yang dimana Pro Direct itu tuh isinya bule-bule semua. Oh, that's why. Iya, Pro Direct. Why lebih, that's. lebih ke komunitasnya ya. Iya, komunitas klubnya Iya, sih iya, karena iya. klub yang lain sama yang di BCD apa tahu tadi itu. Iya. Gitu-gitu. Oke. Tapi ya Pro Direct isinya orang-orang Oh, internasional mungkin karena waktu itu semua. gue ketemunya sama yang itu gitu. Tapi maksud gue sepak bola tuh harus equal. Maksud gue dari siapapun latar belakangnya kalau emang dia mampu ya udah gitu loh. Iya. Kita harus terima. Gitu. Nah, misalnya kalau yang cowok kan rame misalnya Arthur, Ryuji itu kan emang yang dari dulu udah lumayan gitu. Tapi kalau emang mereka berprestasi ya kita harus Appreciate ini juga juga. gitu. Jangan juga kayak lo dari dulu udah berada gitu ya, enggak juga dong gitu. Maksud gue untuk wanita juga seperti itu. Kenapa? Misalnya wanita juga banyak yang seperti itu mungkin bisa memajukan sepak bola putri ini. Maksud gue Iya. kalau emang dari orang tua mereka udah lumayan nih, kan bisa saja mereka akhirnya memulai dari mereka untuk membangun ini. Jadi lokomotifnya gitu kan. Iya, jangan nunggu dulu. Maksud gue mungkin federasi apa takes time. Mungkin dari yang mereka tuh bisa gitu loh. Kenapa enggak? Kan gitu maksud gue. Iya. Sehingga akhirnya dari situ kan mancing lagi untuk kemudian udah mulai hidup lagi nih. Kasarnya gini lah. Sering kita tuh di jalanan masuk rumah kita tuh rusak. Padahal di situ banyak orang berada. Gue selalu aneh. Kenapa sih lu mesti nunggu kayak ada program pemerintah buat benerin jalan? Sementara gue tahu tuh anggota DPR itu orang berada. Lu kenapa sih nggak? Ya lu mulai aja dulu tuh lu aspal. Toh itu aksesnya ke rumah lu juga gitu. Nanti kan pemerintah juga mungkin ya nanti akan ya kalau kita tunggu terus lama kan bisa kita mulai duluan. Maksud gue kayak gitu loh. Kan bisa. Sama itu seperti apa namanya? Karena kalau gua berada begitu, anak gua fasilitasi ya kita bikin kompetisi, kita bikin ini, gua begitu. Bener. Dalam konteks yang berbeda dan itu juga yang gue lakukan, gue bikin Liga Top Skor Cewek itu karena gue lihat federasi ini macet gitu loh. Sementara ini ada kegelisahan lah secara apa ya, gue sebagai penggiat sepak bola Dan ada muda, demand. iya, pengen gue demand sih enggak bro,
karena jarang sekali. Tadi seperti gue bilang banyak main di futsal cewek itu. Tapi gue tarik supaya mereka balik lagi ke apa namanya istilahnya, ke posisi aslinya sepak bola. Dan bisa gitu loh. Tapi kan kita ini cuma stimulan doang, jangan ngarepin swasta terus dong. Harus ada yang lain juga gitu. Nah, Zara, Jepang ya. Sekarang kan ada tuh yang Messi-nya Jepang tuh, Akini apa Aki tuh. Itu gue pernah bareng di kongres sama dia. Sekarang main di Bayern Munchen ya. Pemain Jepang itu. Dan dia akhirnya bisa dianggap sebagai orang yang kemudian juga menjadi pionir untuk pesepak bola wanita Jepang. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka kan sepertinya untuk Indonesia nih Zara nih sekarang. Betul. Bisa jadi role untuk model menjadi contoh dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah itu juga yang memang membuat lu sekarang mulai, kemarin kan baru dari Inggris ya? Dan kesempatan di Eropa seperti itu gitu. Lu ngelihat seperti apa sih, boleh ceritain nggak di Inggris tuh sepak bola wanitanya udah bagaimana dari sisi kompetisi, dari sisi kualitas, dari sisi fasilitas gitu? Dari sisi fasilitasnya tentunya lebih better than this lah ya. Terus dari sisi kompetisinya juga itu dia selalu ada setiap bulannya. Entah itu dari Liga atau FA Cup atau yang lain-lain. Tapi ada kayak udah normal yang kayak cowok ya? Iya, bener-bener sama seperti yang prianya. Jadi bener-bener ada kompetisi terus. Kelompok umur lagi, dia berjenjang. Iya, berjenjang. Kelompok umurnya bener-bener kayak 12 tahun, 14 tahun, 19 tahun. Jadi bener-bener terprogram banget gitu loh untuk kompetisinya. Dan ada 21, 23 sampai senior. Jadi bener-bener kayak di sini tuh kayak cowoknya gitu, Pak, nggak sih? Dan di sana tuh ceweknya seperti cowoknya di sini. Terus dari kualitasnya tentunya ya karena adanya kompetisi dan latihan terus, kalau dibilang kualitas tentunya lebih bagus lah. Dan nah, kamu bisa jadi apa South Shield ya? South Shield. Gimana ceritanya? Masuk situ. Bisa berapa bulan ya di sana ya? Hampir 4 bulan. 4 bulan. Hampir. Kamu ngekos? Iya ngekos. Kira-kira gitu deh. Kira-kira gitu sih kalau dibilang bahasa. Gue mah kalau ngekos malah enak. Kalau dibilang pakai bahasa ininya, Itunya. bahasa itunya yang ngekos sih. Oh bukan ini, bukan Sendirian. dormitory, bukan. Dormnya cuma untuk cowok. Soalnya ini yang cewek kitanya tuh bukan pro ya. Dan aku juga nggak bisa main di pro yet. Karena Ada aturan pemain rules. asing itu. Pemain asing Dan itu peringkat negara ya? Peringkat negara itu efek atau enggak? Misalkan aku Nah, kalau udah peringkat negara mau nunggu sampai kapan? Iya. bisa sabar ngumpulin FA point sampai 20 aku udah bisa main tanpa harus ngelihat. FA Point 20 itu apa? Jadi aku harus banyak kompetisi di sana, harus main di sana dan di FA Cup dan beberapa liga itu untuk naikin FA point aku sampai 20. oke. Kalau FA point aku udah 20, aku udah bisa main di Inggris tanpa harus lihat ranking FIFA dan lain-lain. Berarti harus terregister dulu kompetisi resminya gitu kan? Iya ya? betul. Dan aku udah terregister di FA-nya sih. Tapi ya jadi sekarang tugas aku ngumpulin poin aja. Jadi kamu udah ada poin sekarang? Iya udah ada poin. Udah berapa poin kamu? Aku belum cek sih. Oke. Udah berapa kali main? Mari teman-teman Udah kita lumayan. dukung poin Zara untuk bisa Emang pakai mencapai- voter? Oh, enggak ya? Gimana sih? Enggak. Lu kira emang pakai voucher langsung Ya bukan, maksud gua Iya, gua tahu, bisa gua kita tahu. berikan yang punya rumah bagus di Inggris bisa kita berikan. bantu gitu ya. Bantu kita fasilitasi Betul, supaya betul. Zara bisa mendapatkan 20 Iya, poin iya. itu, bukannya saya suruh vote SMS. Tentu itu tidak berpengaruh. Ya kan? South Shield gimana ceritanya dan gimana? Kita pengen tahu dong apa? Ya lu di sana Atmosfernya gimana? gitu ya. Awal mula kenapa aku bisa ke South Shield itu sebenarnya dari agensi aku. Oke. Tiba-tiba dia bilang ada minat di South Shield dan pengen lihat kamu. Jadi awal aku trial dulu ke sana. Awal trial lama-lama keterima, alhamdulillah. Terus dan Berat nggak trialnya? Ya ikut latihan bareng aja sih. Oh, oke. Trialnya nggak dites. Sama apa. usia berapa tuh? Kena kelompok umur tertentu Itu senior. atau? Oh, langsung Itu senior. Dia ada. Jadi senior itu first teamnya. Tapi dia punya 16 sama 12. Lu bayang nggak, Helen? Ada. Tim cewek kayak gitu di sana. Dan padahal ini sorry Mas, ini bukan Premier League-nya kan? Iya, bukan. Bayangin Untuk aja. yang bukan Premier League-nya aja dia tetap sudah Iya. punya Gila kan? gitu loh. Makanya gue udah susah ngebayangin itu. Bukan gue tuh desperate bukan sama siapa-siapa, gue desperate sama diri gue sendiri. Kenapa sih gue nggak bisa merubah kondisi ini gitu gitu loh. ya? Makanya gue mundur tuh bukan karena apa-apa. Tolong jangan dikaitkan saya dengan yang lain. Masuk. Terus begitu udah masuk set lu main di tim senior. Iya, main di tim senior.
Jadi udah kompetisi reguler nih? Udah, aku udah masuk Oh, berarti kompetisi. udah reguler nih bro dia. Udah, makanya udah didaftarin ke FA. Oke. Udah Terakhir ada berapa nama. kali? Berapa lama? minggu? Berapa minggu gitu Berapa kita? lama? Ah. Wah, ada kali sebulan. Oh. Oke, terus akhirnya kamu dianggap oke. Oke, dianggap oke. Terus masuk. akhirnya main di sana. Iya, main di sana. Kamu ini apa reguler? Sorry. Main sebagai pemain reguler? Oh, you mean Line inti? up-nya. Iya. Oh, enggak main inti. Nggak aku. main inti? Enggak. Tapi Awal-awal persaingannya gila dong. lumayan. Gila ya. Lumayan. Gokil ya. Lumayan. Kamu terregisternya dan untuk kamu main itu di awal musim atau di tengah musim kalau di sana itu? Benar-benar awal musim. Oh, berarti benar-benar baru. Baru banget. Bagus sih menurut gue sih. Nah, betah nggak? Betah nggak di Inggris? Betah-betahin lah. Oh enggak berarti. Sebenarnya dibilang betah sih. Kamu harus betah, Sarah. Betah Orang aja. Indonesia tuh kelemahannya itu. Iya. Enggak betah aja sebenarnya, cuman awal-awalnya doang yang bikin aku nggak betah. Wajar, Iya. homesick, Iya. makin kesini, enakan di sini juga. Gue sendiri gitu kan. Ternyata sendiri tuh dipikir-pikir nggak terlalu menakutkan dan Gak seperti yang dibayangin iya, gitu ya? nggak seperti yang dibayangin. Awal-awal kan aku takut karena gue bakal tinggal sendiri nih. Waduh, nggak ada siapa-siapa nih. Apa-apa juga. Kamu nggak sendiri. bawa mie instan kan? Nggak bawa. Karena aku selalu bawa kalau ke Eropa. Aku takut kalau nggak punya mie instan. Tapi aku bawa dendeng sama cabai. Ya, kalau itu sih ya nggak apa-apa. Dan kalau misalnya kamu masuk jadi pemain intinya juga kasih aja tuh dendeng sama cabai. Tuh besok kagak ada yang bisa main, orang bule kagak ada yang bisa makan cabai. Nggak bisa. Orang nggak bisa. Oh, terus paling sulitnya apa? Ternyata homesick atau makanan atau Iya. persaingan atau orang terdekat kamu nggak ada di sana atau orang tua nggak ada di sana apa? Jujur, cuaca. Nah kan cuaca loh. Cuman di saat winter, tapi kalau kemarin aku datang itu masih summer, which is it's fine, it's totally fine, nggak dingin sama sekali dan nggak panas juga sama sekali. Kayak di puncak suhunya, itu benar-benar enak banget. Tapi pas Sejuk winter, Harus main ya winter, latihan. tetap main. Nah itu males tuh yang winter yang Iya, tidur. bisa Winter, bayangin tuh. latihan, iya, makanya. Campur sama hujan batu, es tuh kan nih. Iya. Oh malah cuaca kamu malah musuhnya. Iya, cuaca. Selebihnya Nggak aman. ada. Kamu nggak terlalu dingin gitu. Iya, gampang masuk angin, nggak tahu. Itu stok banyak banget tuh tolak angin. Tolak angin harus bawa, nah kalau tolak angin harus bawa. Itu Makanya koper. Pak siapa? Tolak angin yang punya? Cari weh. Yang punya hotel itu juga, aduh. Pak, sudah muncul Pak. Dibawa ke Inggris. Bantu dong, Pak. Bantulah Pak. Iya, Pak Irfan ya? betul. Pak Irwan ya? Nah kan gue ingat, gue pernah hampir dikontrak nggak jadi. Pak Irwan, kita tuh selalu bawa kemana-mana Pak, Eropa, sudah muncul. Iya, Tolak betul, angin betul. Pak. Tapi itu ngefek sih beneran. Iya kan? Iya. Berpengaruh dan ada dua jenis lagi sekarang. Malah gue terangin. Memang di sini loh. Udah nggak? Oh malah cuaca UK. Iya. Dulu BP juga cuaca ya? Bukan ya? BP enggak sih kalau BP mah. Kan waktu itu dia juga sempat di Belanda Iya. kan? Tapi emang kalau nggak compete aja. Kalau oh parah lu. Maksudnya nggak bisa bersaing sama yang Lu lain. kadang-kadang gua nggak mancing tapi mulut lu emang mengundang kontroversi. Enggak lah, emang begitu kok. Pe, lu nggak compete. Dia Kalau mau dia- main aja masih dikontrak spek. Ya itu ya faktanya emang. Berarti Zahra tuh terlalu dingin di sana. Sedingin hati orang-orang yang memang kalau sama dia tuh kadang-kadang suka komen-komennya tuh nyinyir. Termasuk waktu dia foto kemarin sama pemain Australia, Zara ya. Iya. Oh si ini, Siapa Zara? legend tuh Idola kan? kamu kan itu kan? Ya, di dulu aku sebenarnya Semker sih. Nah, yang kamu foto, yang kamu posting itu di Instagram. Ya Semkers masih main kan? Semker, oh di Chelsea dia lagi on fire Iya. banget. Jadi dia ada postingan Foto, terakhir malah diomelin. sama idolanya yang dari Australia, Iya, yang betul. yang ke Indonesia kebetulan waktu itu main Lawan lawan mereka. Australia di bantai, dia foto, Ah. ya dinyinyirin gitu loh. Iya malah Indonesia. Kok bisa-bisa sih di bantai malah senyum gitu? harusnya gimana emang? Ya itu kan privasi dia ngerasain itu kan kesempatan ketemu sama idolanya. Ya wajar aja pertandingan udah selesai ya sudah, ngapa ditangisin? Gitu lah. Itu kan Ya itu momen. kadang-kadang makanya gue bilang netizen ini adalah wasit dari segala wasit, hakim dari segala hakim, Udah kayak nabi. dan pengamat sepak bola dari segala pengamat. Udah kayak nabi paling benar gitu. Nah, gue kalau ngomong nabi gue nggak berani bro. Mana benar aja ya, mending lu aja. Indonesia. Kalau gue itu agak bahaya ya. Kalau lu sih aman. Cuaca tapi akhirnya kamu bisa 6 bulan ya?
Oh, sorry, almost 4 months. Oke, 4 bulan Ya. akhirnya apa ada pesan dari orang tua atau kamu sendiri yang atau teman kamu di sana yang akhirnya bisa bilang ya udah lo Oh, nggak dari diri sendiri. apa yang ada Ya. pemikiran apa? Nggak ada pemikiran, tapi ya harus mau nggak mau harus paksa. Dan aku ya tentunya orang-orang pada pakai celana pendek atau apa ya gue panjang bodo amat. Terus dalemannya kadang 3 sampai 3 lapis ya karena saking dinginnya. Terus pakai sarung tangan juga. Terus pada nanya, lo kedinginan banget gue bilang gitu kan. Gila gue panas ya, lo gue kagak lo bilang. Mama kasihan nih gue. Iya. Lo dinginan banget. Bahasa Inggrisnya apa sih banget? banget. Iya kok. Indi. Berarti dia supaya terbiasa jangan pulang, harus terus aja lanjut. Iya, itu bener sih. Iya kan? Supaya siklusnya dapet. Itu gua Tapi bilang. ngefek banget, benar-benar ngefek banget. Aku awal kesana latihan pertama kali itu ngap. Iya benar. Kayak orang tipis ya? kayak orang asma rasanya. Sama pas aku balik juga, baru balik kemarin tuh sempet latihan tuh hari Senin. Kayak orang Itu juga? asma, iya. Emang kerasa banget beda cuacanya tuh. Jadi pas kesini ganti lo jadi asma lagi pas di sini. Asma juga. Dengan cuaca yang di sini. Iya. Ngefek juga. Berarti ntar balik lagi lo asma lagi. Lu jangan-jangan emang punya penyakit. Asma cuma seminggu, masa iya punya penyakit asma seminggu doang? Setelah seminggu lagi udah hilang lagi. Normal lagi. Iya normal lagi, nggak tahu makanya. Terus sempet U19 Liverpool sempet ikutan Ikut ya? latihan. Bukan U19, U21. Oh, U21 ya? Iya. Lebih. Makanya gue bingung gitu kayak baca berita U19, buset Siapa gue yang awet bilang muda U19? nih. Gue awet muda nih Nah dulu 19. waktu gua kesana Liverpool Women's Football Clubnya tuh mainnya di Prenton Park di Tranmere kan. Oh, Ternyata kan Tranmere. kamu main di Melwood ya? Tranmere Rovers itu untuk pertandingannya Yes. yang cewek first team. Oke. Yes, betul. Latihannya biasanya di kampusnya juga dulu. Campus, yes, Nah betul. kamu tapi kemarin di Melwood ya? Karena itu yang under 21, yes. Justru di Melwood itu tempat Liverpool yang Iya. udah pindah ke Kirby. Oh, itu ya? Ternyata masih ada bro. Iya, Jadi tapi- kamu udah di rumputnya Melwood. Iya. Latihannya? Iya. Tapi udah kayak apa sih? Kurang. Udah iya. Oh karena udah ditinggalin iya, ya? karena udah ditinggalin jadi kayak aku nggak iya pernah lebih terurus bagusan ya. campus malah. Iya, campus tuh Tranmere punya campus, bro. Ada kok di Jebret Media, pokoknya keren abis. Ya, Pak Wandi. Kalau lah Melwood tuh, pokoknya. dulunya yang lu kenal tuh Melwood tuh, emang itunya tempat Ya, Melwood kan dulu utama. tempat latihan Liverpool, baru Kirby kan pindah ke situ. Oke. Berarti kalau first teamnya di campus, terus mainnya di Prenton Park. Yes. Kalau under 21 masih ditaruh di Melwood. Gimana teman-teman Liverpool mah sebenarnya sama-sama aja levelnya main tempat kamu main. Ya, ini lebih di atas. Oh, beda lagi beneran, lu kerasa? Iya, lebih di Terasa? atas daripada Southfield. Heeh. Di atas. Emang kelihatan beda. Karena Liverpool kan baru naik ke Premier League-nya. yang kan cewek juga- ini. Ini padahal aku Dan ini under mikirnya 21. nih ya, ini under 21. Yang bukan first team bola ya. Ini bukan first team. Ini Iya. under 21 yang rata-rata anak-anaknya di bawah umur 20 tahun semua. Aku paling tua di situ 21. Yang lain 20 semua, 20 ke bawah. Cium Ada- tangan ke kamu. Ada yang 16, ada yang 18, 17. Mainnya Tactical. udah taktik, skillful juga. Oh iya? Wah Tuhan, bagus banget. Parah. Kamu ngerasain tuh baru ya? Aku ngerasa mainnya tau nggak? Jujur kayak anak Asiana U 2008. Yang U14. Mainnya, iya. Asiana 2008 kayak gitu Cowok. mainnya, yang Yang cowok. cowok. Kayak Yang gitu kemarin mainnya. juara EPA ya? Dia skillnya, Oh, yang main Iya, itu. iya. bedanya speednya aja. Speed mereka lebih cepet. Yang ini agak turun dikit karena cewek. Heeh. Tapi dari skill individual semuanya rata. Dari apa sih main cepet Intelijensianya taktikinya juga cepet banget. Jadi bener-bener kayak lo tuh abis passing nggak bisa lo diem. Lo harus support lagi. Karena emang mainnya mereka tuh 2 sentuhan. Dan latihannya juga 2 sentuhan disuruh sama head coachnya. Dan itu under 21. Under 20. Belum first teamnya UK. Tim Belum. yang baru naik ke Premier League-nya. Jadi lu bisa bayangin ya emang sejago itu ya berarti kalau kita ngomong Rapinho siapa? Rapino. Rapino. Amerika Bukan. Rapino kan? Rapino berarti dia juga jago banget dong. Oh ya iyalah. Alex Morgan Ya iyalah. itu favorit Aing. Ini kan lagi running sekarang yang Piala Dunia U17 ya? Yang sekarang Iya, lagi. Marta. Ya, Marta. Senior. Brazil. Brazil Marta. Itu umur berapa tahun masih main aja udah punya Tapi berapa Marta anak lah gitu. menurut gua yang emang akhirnya
menjadi jadi figur yang awalnya icon. ya. Kalau Rafinha itu kan akhirnya dia bersuara waktu di Piala Dunia. Rapinho, karena kan dia ngomongin tentang itu harus disamain dong Iya, fasilitas betul. gua sama fasilitas Cowok. cowok, bla bla bla. Dan sekarang catatan terbanyak 91.000 ya penonton sepak bola wanita di Barcelona kalau gua Gila. pernah ingat waktu itu. Terus di Chelsea juga sempat, atau di City pernah 80 ribuan juga. Jadi this is huge market juga sebenarnya. Jadi kayak kalau emang lo mau garap, seperti gue sering bilang dulu, kalau emang kita yang di cowok belum terlalu ini nih, prestasiin cewek. aja dulu di futsal, Ya. sepak bola wanita, mana tahu ada kesempatan kita Iya, di situ. Nah, begitu lihat di Liverpool gitu, Zara, kamu punya ini nggak sih kayak gua kan dulu, gua tahun sekian harus begini nih gitu, ya kan? Punya timeline gitu ya. Punya visi lah gitu. Goal gitu maksudnya. Punya goals gitu. Kamu akhirnya mungkin dari dulu udah pernah, tapi kan ini benar-benar ngerasain di South Shield, terus kemudian kamu ke nonton main di Liverpool Under 21. Kamu sempet nonton yang Premier League-nya cewek juga nggak? Oh iya. Nonton apa? Nonton kayak iseng nonton di YouTube aja. Nah, lu keren Pengen- nggak? Keren nggak? Ya iyalah. Ya kan? Lu akhirnya mau lu mau di mana? Mau main di mana? Jujur aku nggak muna-muna sih ya, kayak mau main di klub manapun dan manapun, as long as itu Premier League, itu tujuan aku. Kayak aku oke. pengen bisa main di Premier League sebelum aku pensiun. Wih. Itu dream aku sih. Oke. Saya akan benar-benar akan melakukan segala daya upaya saya supaya kami bisa main di Liverpool ya. Ya. Walaupun saya nggak punya daya dan upaya itu, tapi Gak sama Pak kalau gitu. bukan, lu kan tahu. Punya upaya tapi nggak punya Aku upaya. ketemu sama first teamnya Liverpool. Iya kan? Mereka lagi nge-gym tuh. Yes. Gymnya di mana? Di kampus. Ini kampus kan? Yo, ini katanya mbak itu tuh. Kadang ini yang tim first team cewek, ini anak runner. Kantornya deket situ juga. Gua kan anak kampus, bro. Iya, bener loh. Jadi tuh di situ tuh aku waktu masuk ke kampus itu ada tim first timnya Tranmere Rovers yang cowok-cowok Iya, nih, iya. dia pada habis latihan tuh ya nggak sah. Terus naik ke atas, aku di tour di kampus Iya, diajak betul. tour. Terus pergi ke gym, itu anak-anak Liverpool first timnya lagi pada nge-gym dan itu wow. Badannya tuh bener-bener Kayak cowok gitu. Yoi. bukan bener-bener Emang profesional banget. Gua aja betah waktu pas mereka Kayak itu lama betah karena ngeliatin. Iya, pas dia squat gitu kayak wow, mas gua atlet banget. Atlet banget itu. Saudara bilang maksudnya apa ya? Inilah atlet gitu. Bener bisa bilang pas squat sih. Iya, karena pas squat tuh kan semua otot. Oh iya siap. Si Benar. Nah, loh, sekarang latihan apa yang lo akhirnya menunjukkan strength lo gitu? Masa lo lagi ini? Squat lah, bola kan squat ya nggak? Oke. Dan lo gua kayaknya lo bisa deh. Yang maksudnya membentuk badan begitu, yakin gua kan. Lo lihat nggak Tranmere level sekarang aja udah ada sebenarnya di liga kasta keempat. Tapi ada kan tempat mealsnya, nutritionnya itu iya. nggak sembarangan. Bagus banget. Yuki. Ya. Gua akhirnya waktu itu dijamunya makanan atletnya. Lihat-lihatan doang gue. Which is lu nggak doyan gitu. Iya, bisa ganti kan nih. Soalnya ada tulisannya ini berapa kalori, ini berapa kalori. Itu yang kasta 4. Terus gue lu bisa bayangin nggak sih emang Iya. segitu profesional ya. Tapi nggak tahu kenapa nih barusan, kok kayak kalau emang lu bener-bener ini kayaknya memungkinkan satu waktu nanti lo akan main Iya, di Premier League iya, ya, Sarah. iya. Ini catet nih kata-kata gue ini ya. Iya, Kayaknya memungkinkan. Karena dia udah Cara main di Premier League. udah punya FA value-nya itu kan. Betul. Tadi. Dan gue kayaknya bisa ke Liverpool bisa ke Liverpool. Gue lagi mau memanifestasikan ini loh. Udah kayak indigo deh. Power of Dream. Apa tuh ada bukunya gue jadi lupa. Law of Attraction. Law of Attraction. Gue tinggal Law of Attraction kan. Ya tinggal kerja keras kan Zara. Kalau motivator kan kayak gitu. Ya kerja kan orang. Bacot doang ya. Yoi. Tapi kan bisa motivasi. Iya, menghajar. Jangan sampai memanipulasi. Oh, Ya gitu kan nanti ya. akhirnya overthinking. Asik. Ya, mudah-mudahan ya. Dan Sarah Mudah-mudahan. sendiri tadi akui kan bagaimana perbedaannya, dan gue percaya kalau lo bisa lakukan itu, mudah-mudahan orang akan ngeliat di sini jadi sesuatu yang bagus juga. Nah tadi, sekarang kita masuk ke segmen terakhir, UK. Gue kan perjanjian tadi gue Iya, Bentar, mohon maaf nih, tadi perasaan cuma segmen 1 nih. Soalnya Jadi lama banget ya. Akhir segmen gitu kan. Amal om mau ponakan. Biasa kayak anak sama bapak gitu ya. Tapi Zara, ya itu tadi yang dibilang sama Om UK.
Lu gimana ngadepin nyinyiran juga omongan-omongan netizen? Gini karena gini, jangan sampai ada satu titik di mana akhirnya lo malah nggak nyampe ke cita-cita lo karena akhirnya lo merasa udah terlalu jengah atau mungkin juga kayak yang ini udah keterlaluan deh, akhirnya lo kena mental gitu. Lo sejauh ini gimana? Ini nggak tahu sifat dari siapa ya, kayak sih dari nyokap sih, batunya ya. Dari kecil itu aku sebenarnya udah banyak yang mau stopin aku. Even dari keluarga besar pun sendiri, bukan keluarga inti ya, keluarga besar itu aku main bola tuh udah dibilang, sepak bola di Indo tuh gak jelas, kamu cewek cantik, kenapa main bola panas-panasan? Kamu bisa jadi basket indoor atau enggak balet atau enggak artis model gitu kan? Kenapa harus sepak bola? Iya, bodo amat. Gitu doang udah. Sampai sekarang juga baca, bodo amat. Gitu aja. Tapi harus gitu ya emang berarti ya? Harus begitu kalau mau maju, bro? Ya memang. Tutup kuping sih, bener tutup kuping. Tapi lu yakin nggak itu akan bisa begitu terus seiring kemudian lu kan masih panjang nih perjalanannya, itu kan kadang bukan makin ini tapi makin jahat kadang-kadang kata-kata orang-orang di kolom komen gitu. What you gonna do about that? Bagus. Like I'm okay gitu. Kalau dipikir-pikir ke depannya bakal gimana aku nggak tahu ya. Cuman selama aku dari kecil sampai sekarang itu nggak pernah berubah. Bener-bener emang rasa kebodoh amatannya. Cuman ada kayak one time. There's like one moment aku lagi sensitif banget kayaknya tuh I wanna get my period in that time. Jadi bener-bener kayak sensitif banget. Jadi apa aja tuh kayak Terus sempet lagi baca komen kayak kesel, tapi keselnya sesaat habis itu bodo amat. Anjing lo gitu. Gua ngomong kasar gitu, gua keluarin kayak kasar gitu. Gua keluarin gitu kan. Tapi enggak momen doang, habis itu besoknya gua udah lupa. Kayak ya udah bodo amat. Gitu aja sih. Apa 3 most hate speech ke kamu? Kalau aku lihat yang pertama selebgram, lu mah bukan pemain bola. Iya, itu ya sih. Ya kan? Selebgram kayak lu nggak tahu apa-apa baca tuh udah diem deh. Gitu. Selebgram sih ya, itu. Terus So what do you think about that? That you're selebgram, you're not a footballer, you know that, babe? what you gonna say to the people that say you like that? Aduh, gimana ya? Gue famous karena lu pada gitu. Bukan dari gue sendiri gitu kan. Jadi ya jangan salahin gue cuman pengen jadi diri gue sendiri di sosial media gitu loh. Gue nggak mau jadi kayak orang-orang yang kayak apa sih harus kayak tampil begini supaya orang-orang suka, apa enggak sih? Kan kebanyakan orang kayak gitu di kaca. Amen. I know. Ya gitu. Jadi kalau lu nggak suka ya you udah. cannot please everyone. Ya. Right? Bro, tapi lu kan termasuk yang kayaknya punya paham bahwa pemain bola main bola aja, nggak usah ngambil iklan segala macam. Ngaku lo. Kalau gua enggak, gua setuju aja. Karena kan dia juga asal bisa mengelola waktunya dan segala macam, that's okay. Oh, nggak setuju? Boleh, tapi tetap jangan sampai itu mengalahkan fokus lu. Oh, itu iya. Iya dong. Betul, itu kan ada betul. juga yang akhirnya terdistract. Siapa maksud lo? Gue nggak bisa sebut. Sebut dong. Ayo spill tea. Yang jelas bukan Loko. Karena Loko sampai umur 46 masih main. Iya. Walaupun dia sosis. Tapi udah lama itu contohnya nggak masalah. Gitu. Iya. Tapi ada ya. Ada. Maksud gua maksudnya itu boleh. Tapi janganlah sampai hilang fokus. bahwa gini kalau Jadi lari dari kerjaan utama dia. dulu kalau orang tua itu si 20 itu bilang gini, sebagai orang yang paling banyak iklannya ya dari sisi pemain bola. Dia ngambil lo jadi bintang iklan karena pemain bola. Betul. Iya, betul. Bukan karena lo artis. Betul. Selama akhirnya lo main bolanya dianggap masih oke, ya itu akan datang terus. Tapi ingat, lo jadi pemain bolanya. Do you agree with that? Yes, agree. Terutama untuk pemain muda ya. Pemain muda itu kan sekarang banyak godaannya, ujiannya. Dia langsung di level timnas tapi udah seperti berprestasi pemain bintang wah gitu, terus kemudian banyak endorse datang, akhirnya dia melupakan pekerjaan utama dia, tujuan dia. Itu bisa hilang dan banyak kan pemain-pemain timnas yang kemarin usia muda sekarang nggak tahu di mana. Terlena. Iya. Dan Dia karena lupa fokus. awal bisa mendapatkan job besar ini Dari tuh sepak bola. dari mana? Iya. Dari Tapi dengan cewek yang belum begitu banyak juga untuk income segala macam, ketika akhirnya itu datang kan juga sebenarnya kayak buat Zara, teman-teman sepak bola wanita malah membantu juga dong. Betul, untuk betul banget. income-nya. Betul.
gitu loh di tengah kondisi yang seperti itu, bener gak sih? Betul banget. Itu yang menurut gue netizen nggak pikirin gitu loh. Emang mereka udah punya penghasilan yang layak, emang mereka punya penghasilan yang udah ini, wajar dong kalau yang akhirnya bisa seperti itu. Yang penting bolanya jangan dilupain gitu kan. Ini satu yang pengen gue tanya Len, yang ada kaitannya sama ini. Ke juga. gue? Enggak, sama Zahra. Oh, Zahra, ya udah. Nah, ini kan bagian mau ditutup mungkin ya. Kan kamu berinteraksi pasti sama teman-teman dari apa namanya Pakai Inggris dong, tim kamu di sana. Iya. Gue pengen tanya, mereka tuh main medsos nggak sih? Ini pertanyaan terakhir gue juga tentang itu nih. Ya udah dulu dah. Terus dibandingin nggak sih pas dia ngeliat Nah, kan- medsos kamu, nih gila nih, most popular woman footballer ini. Aku mau bet, jaksel banget gue. Di antara semua pemain bola cewek di Inggris itu yang di Premier League juga paling banyak follower Zahra. Bener nggak? Bener nggak? Ada nggak gitu di sana? Sempet nggak? Jadi gini, Mereka shock dong. aku tuh pas nyampe di sana tuh nggak pernah mau ngasih tahu Oke. apa sih Instagram Ah, gue. oke. Sebenarnya mereka udah pernah nanya. Oke. Aku selalu kasih second account. Oke. Aku nggak Second pernah. call bro, second call-nya lebih dari itu jumlahnya. Second account ya kayak barang tuh yang second ya. Aku nggak pernah mau kasih first. Oh, nggak pernah. Nggak suka aja kalau Oke, oke. kayak dipandang berbeda. Aku Ah. nggak pernah mau. Kayak aja mau dipandang kayak gue sama Oke. lo gitu kan. Terus tapi ke expose di South Shield kan nge-tag. Terus beberapa ada yang bilang, Zahra sini. Sini bentar ya. Gitu kan. Terus gue kayak jalan, kenapa? Gue bilang gitu kan. Ini akun siapa? Dia bilang gitu. Ini checklist biru. 900 scan followers. Lu siapa lu? Dia bilang gitu kan. Oh, itu bukan siapa-siapa. Enggak, dulu gue pernah kerja di pertivian, makanya gue ini followers. Bisa aja. Ya kan dia emang pernah di Gitu. Tapi Pertivi benar ya? juga, gue nggak bohong dong. Main di Piala Pertivi kan? Tadi. Oh, Pertivi ya. Gue padahal nggak minum loh. Kenapa gue kayak orang mabok ya? Tapi kan gue juga dulu sempat jadi host kan. Iya. Jadi nggak bohong dong. Terus Iya. second account-nya berapa emang followernya? Oh, cuma teman-teman close friend aja, cuman nggak nyampe 500. Oh, nyamar dia. Nggak nyampe 500.000. Mas orang. 500 orang. Jadi Terus gimana menurut kamu abang ipar kamu? Loh, aduh, kenapa abang ipar gua di bawah ya? Kamera, gua keluar ya. dia tuh sebenarnya emang mau jadi admin atau mau jadi tokoh sepak bola? Kok jadi kayak SJW? Dan kok mau kakakmu? Aduh, bercanda ya. Udah nggak jadi ke kakaknya. Tapi Zahra tadi langsung, kok jadi kakak gue? Dia mungkin sama pikirannya sama gue. Aduh. Last but not least, tadi gue itu ada hubungannya sama gue pertanyaan, tapi gue ganti jadinya. Gue mau kejujurannya Zamus. Di depan kamera itu, kalau kamu udah lihat penampilan teman-teman kamu di South Shield, kamu lihat penampilan LFC Under 21 sama First Team, kamu udah lihat yang di Premier League, di YouTube, etc. Asik. Gue tuh confident English UK, bukan fluent. Ya. Kira-kira lu ketinggalan berapa dibandingkan, let's say yang Liverpool aja deh, yang Under 21 itu. Sehingga kita tahu nih, lu harus kejar sekian jaraknya gitu. Kejujuran lu melihat itu. Oke. Mungkin dimudahin pakai skala kali ya. Skala 1 sampai 10 dia di level Ya di kalau level let's say gitu. misalnya si Liverpoolnya. ujungnya yang 10, kamu sekarang ada di berapa? Kalau aku boleh jujur, dari aku ngerasa latihan sama Liverpool kemarin, itu aku ngerasa setara, selevel. Oke. Selevel, tapi bedanya cuma pengalaman. Dan mereka ada chemistry satu sama lain. Cuma dari skill dan lain-lain aku nggak kalah. Oke. Dari tingkat akurasi syuting juga sama. Sama. Jadi benar-benar cuma pengalaman yang aku kurang. Pengalaman bertanding dan lain-lain. Karena itu emang bikin mental juga berubah. Dan dari segi lainnya all good sih. So ya, aku jujur di situ. Kalau dari Liverpool Under 21, tapi aku merasa jadinya aku di bawah mereka karena mengetahui mereka di bawah aku umurnya. Oke. Jadi bisa dibilang kalau aku di-compare sama umur aku yang dulu, aku di bawah mereka. Karena aku kalau merasa aku paling ngitungnya tua begitu. sekarang dan aku lawanannya 17 tahun, 18 tahun, 16 tahun. Masih pada bocah semua Tapi dan udah begitu. udah selevel sama aku, berarti aku ketinggalan berapa Alright. tahun nih? Berapa step ya? Berapa Iya. step nih gitu kan? Oke. Waduh, Nah, untuk cita-citamu Premier League itu kamu punya ini berapa tahun? Ininya? sebelum 30. Sebelum 30 ya. Yes. Jadi nggak terlalu buru-buru juga ya. Yes.
Kalau UK kayak nggak setuju tadi. Enggak. Kayak Desta lo. Kayak Desta tau nggak lo? Kalau 30 kan berarti dia masih punya 9 tahun lagi. Makanya sebelum 30 berarti dia nggak buru-buru maksud Betul, gue. betul. Berarti dia mau berproses. Enggak, arti gue tuh takjubnya dia siapin waktu selama itu untuk dia sampai kejar impiannya, Len. Itu yang gue salut gitu. Jadi kan nggak yang instan juga berarti Iya, dia iya. nggak bilang ya gue 24 kalau nggak udah gue mendingan mendingan gua Ganti profesi Nggak, gitu. tapi jujur mendingan gua aku- ntar pergi menikah sama Raja Baik. Nggak, tapi jujur aku nggak targetin. Oh, nggak targetin. Aku nggak tapi aku targetin sebelum 30. Tapi kalau misalkan belum Lebih. tercapai juga, hajar terus sampai Dapet. Tuhan bilang lu stop. Oke. Kalau Tuhan bilang udah stop, udah berarti gue udah nggak bisa lagi. Tau lah kalau itu maksudnya stop apa. Jadi emang bener-bener. Jadi kita harus bantu Zamus supaya nanti kalau Zamus juga udah berhasil akan ada lagi pemain-pemain kita yang lain Iya, terinspirasi. membanggakan Indonesia ini. Kalau Indonesia kan selalu gitu, membanggakan Indonesia. Giliran main di luar, giliran di luar gini dicela juga. Gua kadang-kadang Itu deh. apa ya? Ya kayak sekarang Elkan lagi dipuji apa ntar giliran ini diomelin, nanti serba salah main di sini tuh. Namanya juga netizen. Iya kan, jadi mudah-mudahan udah kita akan closing UK, jangan UK ke Zara sebagai omnya di Liga Top Skor. Ya, jangan berhenti sebelum tercapai. Ya. Terus coba Wih. sampai dapat. Udah, itu aja sih. Don't quit before bahasa Inggris lah lu. Nggak bisa lah. Sebelah gue lebih expert ini. It's not over until it's over. Iya, oke. Alright. Kalau Zara buat yang menyaksikan kira-kira kamu mau apa misalnya lu nggak usah peduliin gue deh, ntar pokoknya gini atau misalnya biasa kalau yang standar kan doakan saya. Doakan saya nggak begitu ya. Tapi apa yang mau disampaikan silakan Zara. Ini untuk siapa? Untuk pemirsa lah, untuk orang masyarakat Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia, khususnya netizen kali ya. You're right. Ya. Yo, Man. Gimana ya? Aku nggak bisa ngomong apa-apa sih, cuman kayak lebih ke kadang-kadang kalimat itu bisa bikin orang sakit gitu. Mungkin ini nggak ngefek aku, cuman aku mau kasih kata-kata ini buat ke yang lain mungkin. Karena temen aku ada yang kerasa dan depresi karena itu. Oh, oke. Oke. Itu teammates aku sendiri. Kena mental ya? Kena mental dia dan bener-bener sampai terpuruk dia. Bener-bener terpuruk parah banget dan dia good player. Iya. She's a good player. Gitu loh. Jadi aku dengar cerita dari dia tuh bener-bener sakit banget. Karena sosial media. Tapi sosial media itu emang kejam. Jadi untuk para netizen, aku cuma mau bilang kalau kalian kayak nggak tahu apa-apa gitu loh latar belakang dari kehidupan kita masing-masing, jangan terlalu ngeluarin kata-kata yang parah banget gitu loh yang bisa bikin mental orang mungkin kena atau nggak mental orang sakit gitu loh. Kayak kesana timnas kita kemarin kalah atau apa-apa, itu ada aja tuh ya komen-komen dan sometimes orang itu bukannya bangkit malah makin turun gitu loh. Jadi difilter aja sih itu sih buat netizen-netizen Indonesia, difilter aja kalau mau ngomong atau komen sesuatu. Yes, karena bisa menyakitkan ya. Betul. Apa itu kan abuse itu bukan cuman pakai fisik, pakai kata-kata bisa. Kata-kata itu lebih sakit Lebih sebenarnya sakit. daripada abuse. Betul. Gini sakit bisa heal, tapi kata-kata kena di hati. Hati itu susah banget healnya. Begitu hati udah masuk ya kayak Udah. UK ini banyak sakit hati sama orang. Makanya dia begini. Udah, kapan tutupnya? Ini paling terakhir UK paling terakhir. Sekarang gue jadi inget. Sementara wanita kan juga ngadepin period UK. Ya, kemudian juga kadang ada komen-komen yang nonton ya kayak misalnya mungkin cewek nonton pemain bola karena cowok tuh ganteng gitu. Mungkin juga sekarang cowok-cowok juga ngeliat pemain bola karena seksi bajunya ketat gitu. Itu masih terjadi ya? Jujur masih banyak banget. Dan di luar tuh masih gitu juga sih kalau di luar. Di luar mah mana peduli aja begituan. Oh, nggak peduli Nggak dia? peduli lah. Jadi emang nonton bola aja. Mereka bukan- nonton bola aja, mereka sama sekali nggak ada mikir kayak wah ini Gitu-gitu ya? seksi ini ngeliat itu sama sekali Oh enggak ya? Enggak sama Tapi sekali. kalau period gitu, sorry gue mau tanya. Itu lu akhirnya masih boleh main gak sih? Oh boleh, Oh boleh. boleh lah. Tapi berarti harus tahu dong pelatihnya segala macam. Oh iya, Karena kan ngaruh dong. Betul. Sport science gitu kan. Betul tuh ngaruh banget. Maka beberapa misalkan ada misalkan lagi dapat datang bulan, itu selalu laporan ke medisnya atau apa, terus ntar dikasih suplemen dan lain-lain. Dan tentunya head coach harus juga tahu karena itu emang bakal ngefek banget di permainan. Gitu loh. Karena beda gitu loh, kalau orang dapat period sama yang nggak dapat period, maksimal mainnya tuh bisa kalau dapat period nggak bisa lah 100% gitu loh. Karena kan mereka mengeluarkan cairan dari tubuhnya. Nah gitu. itu gue bilang. Jadi nggak
nggak kayak cowok gitu loh. Memang ada hal-hal yang itu berbeda gitu. Jadi kita harus respect dan kita harus support. Zamo sukses terus. Thank you so ya. much. Mudah-mudahan Thank you so mimpi-mimpinya akan tercapai. Segera lagi akan nggak usah terlalu lama di sini ya. Kamu harus segera kembali lagi ke luar lah, pokoknya ke Inggris kemana gitu. UK. Terima kasih udah datang di segmen pertama kita. Sama-sama Jebret sampai akhir. Terima kasih udah datang di segmen pertama kita. Oke, Jebret Tim, terima kasih semua yang sudah nonton acara ini. Segala komen kalian seperti tadi juga Zamus katakan itu punya makna dan punya punya bisa menyakitkan orang tapi bisa menyemangati orang. Itu pilihan lo untuk memilih yang mana, tapi kalau emang lo Jebret Tim bener-bener selalu kasih kata-kata yang baik, kata-kata yang positif untuk sepak bola Indonesia, terutama hari ini pesepak bola wanita Indonesia. Hai pemirsa, inilah dia waktunya